Oke, halo semuanya. Yang sekarang ini gue bakal ngepresentasiin gimana caranya lu bisa ngedeploy aplikasi lo dan bisa ngegunain di HP lu atau di emulator lu. Nah, cuman di sini gue bakal ngepresentasiinnya itu mungkin ke HP langsung. Itu karena kalau misal di emulator itu bakal lama banget dan emang bakal ngabisin memori laptop gue itu sendiri. Jadi gue di sini bakal ngepresentasiinnya pakai HP gue langsung. Nah, yang pertama-tama, sebelumnya terima kasih sudah bisa mau mempercayakan gue untuk mengerjakan eh, impal ini atau ABP ini. Yang pertama ini gue udah ngebuat semua yang ada di dalam si Figma-nya. Ini Figma yang udah lo kasih sebelumnya itu. Ini ya. Terus ini juga, ntar masih loading. Pokoknya itulah. Pokoknya semua yang ada di dalam Figma itu udah gue slicing sedemikian rupa. Gitu ya. Ini semua udah gue slicing. Kemudian di sini gue udah buat GitHub juga. Nanti gue bakal GitHub itu BTW GitHub itu private ya. Jadi nanti gue bakal minta beberapa email kalian untuk dimasukin ke dalam sini dan kalian bisa buat dia apa namanya bisa buat di fork lah atau bisa di remote lah kira-kira gitu. Nah terus nanti gue juga bakal ngasih rare semoga nggak gede ya, semoga nggak gede atau kan nanti bisa aja gue kasih flash disk yang isinya emang Flutter gitu ya. Nanti gue bisa titip Dira. Nah, ini ada GitHub yang udah gue buat. GitHub ini udah bisa kalian gunain langsung tanpa ada environment apapun itu, gitu ya. Nah, gue bakal ngasih tahu gimana caranya kalian itu gampang nge-compile si Flutter tanpa menghabiskan waktu kalian di loading laptop kalian. Yang pertama itu kalian pakai Zap aja. Nah, ini gue pakai Zap. Gue sebenarnya ngerjain ini hampir 90% di Zap. Bahkan bukan 90%, 100% gue ngerjain di Zap. Jadi gue ngerjain semuanya ini base-nya itu di web gitu ya. Jadi ini ngerjainnya di web gue. Karena di sini dia nggak makan memori laptop gue sama sekali. Dia hanya memakan memori yang ada di Zap-nya. Kalian bisa ngecek di mana di Zap run, run, gini ya, zap.run. Nanti bakal ada kayak gini nih. Masuk aja dulu ke akun kalian. Nah, habis itu kalian ya bisa get start di sini. Nah, masuk yang Flutter di sini Flutter. Nah, di sini kan masih main Dart ya. Dia itu di Flutter kan. Di Zap ini kelemahannya dia tidak bisa import langsung drag and drop, nggak bisa. Dia itu harus benar-benar manual. Ya namanya juga gratisan ya. Namanya juga beta di sini. Itu dia pakainya manual. Jadi kalian gimana caranya? Misal nih, misal kan ini Flutter kan ada lib ya. Nah, di sini misal login deh, login screen. Nah, kalian kalau misal mau ngeduplikat codingan gua nanti, ini kalian kelip aja. Habis itu masuk sorry. Yang ini, yang kotak yang tengah. Ini buat upload. Ini kalau misal image ya. Nah, yang ini buat dia nge bikin filenya. Ini bikin folder. Ini file. Nah, misal di sini login screen dart. Nah, ini kan bakal ada ya. Ini bakal bikin. Nah, kalian tinggal copy aja. Nanti kalau misalnya gue udah dapet ininya, misal di sini deh gue peragain juga deh. Misal lip ya, lip login screen. Udah kalian tinggal copy aja nih, tinggal copy, masukin ke dalam sini, masukin ke dalam sini, gitu ya. Ini misal copy, gue contohin dulu. Nah, terus di sini login screen, dah gitu aja. Sama, main dartnya juga sama. Ikutin aja main dartnya sama yang kayak di sebelumnya tadi. Main dart, tinggal kopas gitu. Nah, emang ini agak merah karena kan emang nggak ada di sini ya. Itu contohnya untuk import kalian di dalam si zapnya. Itu untuk filenya, untuk file-file dartnya. Nah, yang mesti kalian ubah adalah nanti ya, yang nanti. Yang bikin jadi catatan kalian. Yang pertama itu login screen ini kan ada file-file dartnya udah ya. Semua file-file dart ini harus kalian copy semuanya. Dart-dart ini harus kalian copy, harus kalian buat. Namanya harus sama. Namanya harus sama, receipt ini harusnya namanya sama semua ya. Jangan beda-beda. Nah, asetnya itu aset bisa kalian download di GitHub juga bisa. Jadi kalian mesti nanti gue kasih filenya nanti kan udah pasti ada udah udah ada nama si asetnya ya. Jadi kalian tinggal masukin aja. Namanya gak usah kalian ganti. Namanya gak usah kalian ganti. Nah, di sini kalau misal buat aset itu kalian harus buat create file di sini, create file aset.
Nah, bakal ada aset kan di sini. Sorry, ini harusnya on file, tapi directory aset. Nah, kayak gitu. Nah, misal asetnya mau kalian nggak mau nambahin gambarnya, misalnya udah kalian download gitu ya. Misal, nih gambar ini nih udah gue download nih. Tinggal bisa nih banyak langsung di open, terus langsung banyak gitu. Nah, itu langsung muncul. Nah, itu kalau aset, untuk aset kayak gitu. Nah, apalagi ya, lip udah. Terus sekarang harus kalian banget, harus banget ya. Pubsec yang si ya EML ini nih. Ini penting banget. Yang kalian ganti di mana? Yang kalian ganti itu di bagian sini. Aset ini kalian apa command line gitu ya. Asetnya ada command line. Abis itu cara command line kayak gimana ya bisa kalian ketik sendiri sih di sini. Nih ya, misal di main sorry, bukan di main Dart. Di PubSec YAML ini kalian tinggal copy aja nih yang ini. Nah, ini aset, copy, masukin ke sini deh. Aset, selesai. Ini harus banget ya, ini harus banget kalian masukin. Gitu ya. Harus banget gitu. Nah, terus kalau misal udah, nggak usah kalian ada konfigurasi apa-apa lagi. Kalau di Zap ya, nggak usah ada konfigurasi apa-apa lagi. Login screen. Jangan lupa kalian ketiknya dulu, kliknya dulu di main Dart. Kliknya di main Dart. Oh ya, sebelum gue jelasin ke main Dartnya, kenapa kalian harus PubSec ya AML ini? Karena nanti kalau misal kalian di login, misalkan di login ya, di login ini kan ada gambar ya. Mana gambar. Nah, aset Google PNG. Ini tuh importnya nggak ada di sini. Importnya emang nggak ada di sini, cuman importnya itu bakal ada di PubSec ya AML ini. Dia udah ada di sini, Google gitu. Gitu ya. Nah, terus di sini ke login screen lagi, habis itu udah kalian tinggal compile aja. Nah, compile gimana di sini tinggal di play aja atau enggak di control S. Kayak di save gitu, di save. Ini sekarang mana? Ini contohnya yang udah jadi ya. Ini misal login ya, login. So login terus misal namanya di sini welcome back guys. Tinggal control S aja. Itu starting build, pub get complete, pastiin pub get complete, nggak ada error sama sekali gitu ya. Terus tunggu aja deh, ini loading nih, dia loading, tunggu aja dulu. Dari sini nggak makan memori sama sekali ya, ini nggak makan memori sama sekali, jadi kalian bisa aman di sini. Nah, di sini bisa ada welcome back guys gitu, gitu ya, aman ya. Untuk masalah compile di Zap, itu kalau di Zap. Nah, sekarang gimana caranya kalian nge-compile buat di HP kalian? Kenapa gua nggak saranin di emulator? Itu pasti beratnya minta ampun dan bakal ngebuang-buang waktu kalau misalkan kalian presentasi. Gua aja kemarin presentasi di ABP itu pakai Zap, nggak pakai VS Code karena emang ngeleknya minta ampun gitu ya. Karena asetnya kan banyak ya, jadi alangkah baiknya pakai VS Code aja gitu. Nah, terus pakai VS Code, pakai Zap maksud gue. Terus abis itu masuk ke VS Code ya, masuk VS Code. Ini gue udah gue masukin semua, udah gue push ya. Jadi aman kalau gue silang. Nih, kalau misal kalian mau bikin aset di VS Code, misal GitHub, jadi GitHub deh, yang lain deh. Misal di demo. Nah, misal di demo ini kalian tinggal CMD aja, CMD kode titik. Nah, ini kan bakal masuk ya ke apa namanya? Ke VS Code. Nah, ya kayak gimana sih kalian kalau misal ke apa namanya? Ke Flutter project? Ya kalian tinggal ini aja kan. Control Shift P. Flutter new project, empty application gitu. Terus cari yang mana tadi? Demo kan? Demo. Mana demo? Nah, ini dia. Masukin ke demo. Flutter application ya udah enter aja gitu. Tunggu dulu beberapa saat. Ntar gue bakal jelasin gimana caranya biar lo masukin juga. Hampir sama, caranya hampir sama. Kalau bisa lu ngerannya di Zap dulu, karena kalau di sini kan berat ya. Lu ngerannya bener-bener di Zap dulu, pastiin dulu udah bisa berjalan semuanya, kalau bisa baru masukin ke VS Code gitu. Ntar tunggu dulu sampai dia bener-bener semuanya dependensinya udah ada semua.
Nah, misal udah di sini nih. Nah, ini kan masuk ke main Dart. Yang libnya kayak tadi, masuk ke Zap, kayak tadi. Misal add receipt dulu nih, namanya samain, bikin nama sama, klik delete, new file, namanya sama gitu. Yang buat si add receipt, namanya samain, add receipt.dart. Masukin juga isinya, langsung kopas. Sama, seterusnya juga sama, dashboard, screen dart, masukin sama. Details receipt sama semua, masukin. Login screen, masukin. Main dart, profile, screen, register, search. Semuanya masukin, pokoknya. Semuanya masukin. Yang aset, itu sama. Yang aset di sini kan dia belum ada ya, jadi harus kalian bikin lagi di sini, new folder aset. Masukin si asetnya tadi yang udah kalian download gitu ya, atau yang kalian udah dapetin file-file ininya tadi di GitHub gua. Habis itu libnya udah semua dimasukin. Nah, PubSec ya ML nih di sini. PubSec ya ML juga kalian ubah di sini. Kalian tinggal tambahin si asetnya tadi. Asetnya yang mana tadi? Misal di sini PubSec ya ML nih, asetnya gua kopas aja ya. Udah tinggal kopas di sini. Jadi gitu. Terus udah selesai, jadi tinggal di runningnya gimana, di runningnya gimana. Mungkin kalian sebelum sebelum ini mungkin ada kesalahan di sini juga. Kalian itu running jangan di filenya yang masing-masing, jangan kayak misal di search page, jangan. Kalian itu selaluin biasain buat nge-search buat ngeplaynya itu di main dart. Ini play langsung di play, kalau di VS Code gue udah ada ekstensinya, jadi eh, tinggal kalian play aja, habis itu tinggal start debugging gitu. Tinggal cluster debugging, habis itu jadi selesai. Nah, ini juga sama, udah nggak ada lagi kan yang mesti gue jelasin. Selebihnya demonya udah gue kasih di Dira, jadi kalian tinggal konfigurasinya gimana gimana aja di dalam sama si Dira. Nah, kemudian ini loginnya itu dan kawan-kawannya udah gua kasih kemudahan kalian buat masukin beberapa misal API atau apa, itu gua kasih semua di sini. Jadi kalian tinggal masuk-masukin aja. Atau enggak kalian bisa tanya DeepSeek atau ChatGPT, kalau misal konekin backend sama Flutter, itu menurut gua gampang kok. Kalian tinggal masukin aja kodenya ini, masukin ke ChatGPT, habis itu tanya aja buat gimana cara masukin API kayak gini ke dalam si Flutter-nya. Itu nanti ada fitur-fitur kayak gitu. Gua kasih contoh lah ya. Kalau misal kalian mau bikin semacam itu. Misal di sini profile. Ini ada Flutter gue yang udah sejadi. Ini udah ABP gue yang udah selesai. Misal di login ya, di login. Nah, di login ini sini ada fitur tuh, ada fitur handle login. Di sini API-nya masuk semua nih. Hampir hampir sama kayak web kok. Jadi cuman dia emang karena di sini base-nya kan pakai Dart ya, jadi dia agak lebih ke bahasa sih. Jadi dia agak-agak beginilah ya. Notabene ada agak-agak susah lah pokoknya. Cuman gampang kok. Tinggal tanya aja ChatGPT gimana caranya konekin ke API sama si Flutter ya. Gampang kok. Gitu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa ngechat Dira atau ngechat gua langsung. Eh, Lebih kurangnya mohon maaf ya kalau misalnya ada kurang dari si webnya gitu. Mungkin penjelasan gua kalau misalnya ada kurang nanti bisa gue tambahin lagi. Kayaknya sih udah ya. Soalnya ini udah cukup sih. Nggak ada yang mesti gue tambahin lagi. Alip udah, top SKML udah, main ini juga udah semuanya. Udah sih. Asetnya juga jangan lupa ya. Asetnya jangan beda. Namanya harus sama. Karena di sini gue udah masukinnya sama. Jadi kalian gak usah ganti-ganti nama, apa namanya, nama kayak gini-gini lagi. Jadi tinggal masukin aja gitu. Nah, kalau misal ke HP, gua nggak tahu ya HP lu pada apa, mungkin iPhone entah apa, Android atau gimana. Kalau misal Samsung ya, kalau misal Samsung itu kalian mesti banget buat kalian cek aja, bisa cek kok di apa namanya, Samsung Developer Mode. Nah, ini ada semua kok, about phone, terus build 7 times, itu kalian tinggal klik klik klik, klik aja gitu. Banyak kok. Terus jangan lupa USB debug-nya nyala ya, USB debugging-nya nyala. Habis itu kalian tinggal colokin aja, baru-baru kita tinggal colokin ke laptop USB Type C masuk ke HP. Nanti bakal masuk otomatis ke sini dia. Nanti bakal no device ini bakal muncul langsung ke HP. Nah, habis itu tinggal kalian run aja. Dan emang run-nya itu emang agak lama banget karena emang nge-install dependensi. Tapi nanti hasilnya aplikasi itu bakal ada di HP kalian terus-terusan gitu. Jadi kayak aplikasi secara langsung tanpa kalian download gitu. Karena udah di debug langsung dari USB gitu. Kalian lepas USB-nya habis udah ngedebug selesai, lepas aja nggak apa-apa gitu.
aman ya. Oke, terima kasih guys. Thank you, thank you.